Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan video berupa stadium general untuk tugas akhir sosiologi hukum dengan anggota kelompok saya sendiri Dewi Puspita Ningsih NIM 192111212. Kemudian ada Dinada Dwi Mumpuni dengan NIM 192111232 dan yang terakhir ada Sri Rejeki dengan NIM 192111237. Yang pertama, ada pemahaman mengenai pengantar sosiologi hukum yang dapat diartikan sebagai bagian dari sosiologi jiwa manusia. Hal tersebut menelaah secara realitas sosial hukum, dimulai dari hal yang nyata dan juga observasi perwujudan lahirlah di dalam kebiasaan kolektif yang efektif. Perkembangan itu ditandai dengan munculnya teori-teori sosial dengan kerangka teori dan juga metodologi yang digunakan. Sedangkan untuk pemahaman sosiologi hukum Islam sebagai ilmu sosial yang mengamati fenomena hukum dengan objek kajian studi Islam untuk menjelaskan praktik ilmu hukum yang mengantar tentang hubungan dengan beragam gejala sosial di masyarakat. Kemudian yang kedua, tentang bagaimanakah hukum dalam Islam dapat tarik-menarik antara wahyu, akal, kesatuan, dan keagamaan beserta otoritarisme dan juga liberalisme. Hukum dapat diartikan sebagai hukum agama yang bersumber langsung dari wahyu, sedangkan dalam pemikiran politik Islam, pembicaraan mengenai negara beserta pemerintahan mengarah pada dua tujuan berupa penemuan idealisme Islam tentang negara dan juga pemerintah. Islam memiliki konsep tertentu tentang negara dan pemerintah dan memberikan prinsip berupa etika dan moral. Selanjutnya yang terakhir, hukum dalam kaitan tarik-menarik idealisme dan realisme dikatakan sebagai faham yang bertentangan karena Islam berkaitan dengan idealisme dan jauh dari realisme. Sebab hukum Tuhan tidak dapat dikaitkan dengan hukum manusia dalam mengontrol manusia. Dan untuk persoalan hukum Islam dalam menarik hukum dan moral, beberapa hal etika dan moral memiliki perbedaan, sedangkan untuk konsep hukum dalam tarik-menarik stabilitas dan perubahan dapat dikatakan sebagai konsep syariah sebagai sistem perintah yang diturunkan pada masyarakat. Hal tersebut dilatar belakangi karena adanya perbedaan doktrin dan praktek hukumnya. Untuk konsep perubahan dan hukum Islam dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang ikut menentukan terjadinya perubahan hukum. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum Islam pada masa Nabi. Pada masa tersebut ada dua periode. Yang pertama periode Tasyrik dan periode Mekah. Pada periode Tasyrik ini berjalan sekitar 13 tahun lamanya dari Rasulullah SAW hijrah dari Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Pada saat itu beliau itu lebih memfokuskan pada upaya persiapan masyarakat dalam penerimaan hukum Islam dan perpindahan penyembahan berhala menjadi menyembah kepada Allah SWT. Untuk periode kedua ini dari beliau sebelum hijrah ke Mekah sampai beliau meninggal dunia. Beliau berjalan selama kurang lebih 10 tahun dan berfokus kepada hukum praktis dan dakwah Islam. Selanjutnya pada zaman sahabat itu setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, maka para sahabat yang menggantikan posisi tersebut. Pada masa tersebut sumber hukumnya bersumber dalam Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, dan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya yang ketiga, hukum Islam pada masa tabi'in. Tabi'in artinya pengikut. Jadi orang Islam awal yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan tidak mengalami hidup di zaman Nabi Muhammad atau masa kecil Nabi Muhammad, maka tabi'in itu dimulai sekitar dari tahun 41 Hijriah sampai tahun 200 Hijriah. Pada pertengahan masa pemerintahan tersebut, dinasti Abbasiyah itu kondisi sosial politiknya pada periode dinasti Umayyah dan Abbasiyah memunculkan banyak sesuatu yang menyebabkan perluasan wilayah yang sangat signifikan dan akulturasi dengan bangsa lain. Selanjutnya ada pertumbuhan hukum Islam yang tampak pada periode dinasti Umayyah dan berkembang pesat pada periode dinasti Abbasiyah.
Sumber hukum yang dipakai pada masa itu secara berurutan itu ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Selanjutnya sumber hukum pada masa tabi'in itu ada Al-Quran, hadis, Ijma, dan Rayu beserta fatwa-fatwa ulama lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada hukum Islam pada masa Imam Mazhab. Adanya Imam Mazhab tersebut memang merupakan kebutuhan asasi untuk bisa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sebab yang namanya mazhab itu adalah sebuah sikap atau cara seseorang dalam memahami teks Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi setiap orang yang berupaya untuk memahami kedua sumber ajaran Islam tersebut pada hakikatnya seorang yang bermazhab. Pada periode dinasti Abbasiyah, gerakan penulis atau pembukuan hukum-hukum Islam itu mengalami perkembangan yang sangat amat pesat. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW beserta fatwa-fatwa dari kalangan sahabat, tabi'in, ataupun para penafsir Al-Quran, fikih, Imam Mujtahid, serta berbagai risalah ilmu usul fikih telah dikoordinasikan dalam suatu bentuk pembukuan. Jadi pada periode ini merupakan puncak keemasan dalam sejarah pembentukan hukum Islam. Keniscayaan perbedaan pendapat hukum melahirkan beberapa mazhab hukum, terutama sekitar abad 2 hingga menjelat abad 3 Hijriah yang dikenal sebagai sejarah hukum sebagai era keemasan fikih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Sri Rezeki di sini sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan mengenai interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat serta bagaimana sih perubahan-perubahan yang ada di dalamnya dan apa efek yang akan ditimbulkan seperti itu. Nah, di sini interaksi sosial yang ada di dalam masyarakat itu akan menimbulkan terjadinya gejala-gejala sosial, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, maupun pembangunan. Maka dari itu, masyarakat itu harus melakukan perubahan sosial. Namun juga tidak bisa dipungkiri bahwa perubahan sosial ini lambat laun akan menimbulkan disintegrasi atau ketidakcocokan dan juga diskriminasi di dalam masyarakat yang majemuk. Nah, dalam keadaannya seperti ini, hukum itu sangat diperlukan bagi masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan juga aman. Adanya hukum di sini dapat berhasil jika masyarakat itu sadar akan adanya hukum itu sendiri. Di samping itu, aparat penegak hukum juga harus